Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mudah-mudahan menambah iman, menambah ilmu dan takwa kita kepadanya. Oleh itu marilah kita bersyukur atas nikmat ini, karena kita termasuk yang dipilih dari sekian banyak hamba-hambanya, berada di rumahnya, mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan dan masing-masing mendapatkan bingkisan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa menambah cinta dan sayang kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga pada hari kiamat nanti kita berbahagia berada di bawah benderanya, termasuk dalam barisannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian doa kita untuk para orang tua kita, saudara, kerabat dan sahabat kita, para guru, ustadz, ustadzah, abuya dan umi kita, para ulama, para talabatul ilm, khususnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita mengambil ilmu yang diwariskannya. Ma'asyiral kiram, masih dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, yaitu konsekuensi dari ilmu itu adalah amal. Artinya dua kesatuan yang tak boleh dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Kalau hilang sebelah tak laku lagi dah.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmu tanpa amal tak ada hasilnya, amal tanpa ilmu juga tak bernilai. Oleh itu mudah-mudahan kedua-duanya Allah mudahkan bagi kita. Allah mudahkan ilmu dan diberi pula kekuatan untuk mengamalkannya. Al-Imam rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil, mulai dari ayat Al-Quran, hadis, kemudian asar daripada ulama, mulai dari kalangan sahabat sampai ke ulama-ulama yang setelahnya. Kita berhenti pada alinea nomor 13. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, akhbarana Abu Husain Muhammad ibn al-Husain ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Qattan qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah ibn Ja'far darastuya an-Nahwi, karena dia ahli nahwu, daras Tuwaihi, dan masyhur sebagai ahli nahwu dan juga sebagai periwayat hadis. Qala hadatsana Ya'qub ibn Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Sufyan, yaitu Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi. Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi dari Fasa, dan penulis kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Al-Ma'rifah wa Tarikh yang menjadi rujukan utama juga dalam bidang tarikh dan bahasa. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Ibrahim, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi. Qala haddatsana Al-Walid, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau menceritakan kepada kami Al-Walid, yaitu Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi thiqatun walakinahu mudallis, tapi di sini dia tidak ghairu mudallis. Qala haddatsana Al-Qasim ibn Hazzan qala sami'tu Az-Zuhri yaqul, saya mendengar Az-Zuhri, masyhur Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah Az-Zuhri. Dia berkata Abu Hatim Ar-Razi, syekhun mahalluhu as-sidq, jadi saduqun. Qala sami'tu Az-Zuhri yaqul, saya mendengar Az-Zuhri berkata. Az-Zuhri adalah salah seorang dari imam hadis yang sering kita ulang, satu dari 6 tabi'in yang menjadi pusat perpustakaan sanad hadis. Masih ingat ya atau masih lupa? Masih lupa. Alhamdulillah. Salah satunya adalah Imam Az-Zuhri di Madinah. Imam Az-Zuhri di Madinah. Dan yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah dan instruksi dari pemerintah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Wa ni'mal amir wa ni'mal ma'mur, sebaik-baik yang memerintah dan sebaik-baik yang diperintah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, la yuwaththaqu lin-nasi 'amalu 'amilin la ya'lam. Amal orang yang beramal tapi tidak berilmu tidak dikuatkan atau tidak dipercayai, tidak diyakini, lemah. Naam. Wala yurda biqauli 'alimin la ya'mal, sebagaimana tidak diridai perkataan seorang alim yang tidak mengamalkannya. Artinya orang yang beramal tanpa ilmu tidak kokoh. Kemarin sudah kita sebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, man akhadha al-ilma min 'ainil ilmi thabat, wa man akhadha al-ilma min jarayanihi akhadhathu amwajul fitani wasyubuhat wa malat bil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Orang yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu itu, sumbernya kan jernih itu, sabat, dia akan kokoh. Maka siapa yang mengambil ilmu dari pusat ilmu itu sendiri, Al-Quran dan hadis, pasti lebih kokoh dari yang ngambil di
Diulak-ulak. Diulak kalau banyak apa? Jadi ngambil di mudia-mudia. Yang ngambil di hulunya lebih jernih daripada yang di hilir. Apalagi yang sudah di muara. Dah berkumpul semuanya di situ, seluruh sampah dan kotoran. Semua sampah dan kotoran berkumpul di situ. Makanya subur banyak pupuknya. Ini kawasan delta itu termasuk kawasan subur, kecuali virus delta. Virus delta subur juga ya. Bahkan ibu loba deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapa yang ngambil ilmu min ainil ilmi, dari ainnya ilmu itu, mata airnya ilmu itu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, thabat, kokoh. Wa man akhadha al-ilma min jarayanihi, siapa yang ngambil ilmu daripada alirannya, dari aliran-aliran, maka dia akan akhadathu amwajul fitani wasyubuhat. Dia mudah terombang-ambing oleh fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat. Ya tak? Makanya sekarang yang sangat mudah dipalingkan, yang sangat mudah diombang-ambingkan adalah orang yang tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah langsung. Hati-hati ngambil ilmu dari Al-Quran Sunnah, sesat kita. Subhanallah. Jadi mengambil ilmu dari pusat, dari apa namanya, yang menyelamatkan dan dipesankan oleh Nabi SAW bisa menyesatkan. Tapi ngambil ilmu dari orang yang tak terjamin benarnya bisa meluruskan. Tak terbalik tak? Terbalik pun tak? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, syubhat ini yang dikembangkan, bahwa ngambil ilmu langsung dari Al-Quran Sunnah menyesatkan. Kalau ngambil dari perantara menyelamatkan. Padahal Nabi SAW mengatakan, siapa yang ngambil ilmu, aku tinggalkan dua pusaka, dua perkara. Bila kalian pegang teguh, kalian akan selamat. Ya tak? Akan selamat. Dan ditegaskan lagi, siapa yang melenceng sedikit daripadanya pasti binasa. Sekarang tak. Datang dikembangkan pemikiran, kalau ambil dari Al-Quran dan hadis, rusak. Kalau ambil daripada selain itu, sehat. Sehat tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi bukan pula maknanya setiap orang dah pandai baca Quran langsung alim, taklah. Itu mustahil. Awal lama ngaji tak jauh lah bak orang kan. Kalau gitu, kan dah lama ngaji kita saya. 10 tahun. Alulah. Itu dia. 10 tahun. Alun jadi ulama oleh. Ya tak, apalagi tak ngaji semua sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan semuanya langsung dia ulama, tidak. Sebagaimana sahabat dulu juga tidak semuanya ulama, walaupun banyak ulamanya di zaman itu dibanding di zaman kita. Jadi yang salah paham pula enggak. Bukan itu lazimnya. Tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu bersih, sehat. Makanya kokoh. Tapi siapa yang ngambil ilmu min jarayanihi, dari alirannya, aliran sungai itu, untuk aliran sungai, ya, laula-ula. Kalau laula paham tu, kalau aliran tak apa-apa ya. Jadi dari sudah diulak-ulak dia ambil, maka akan lebih banyak gelombangnya. Maka dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan dia akan cenderung mengikut yang bahasa retorikanya lebih hebat. Kadang-kadang dengan retorika yang hebat seolah-olah itu yang benar. Dan itu subhanallah, berapa banyak orang-orang cerdas pun terpedaya oleh retorika. Kalau tidak berilmu, orang cerdas terpedaya oleh retorika kalau tidak berilmu. Maka cerdas tidak menyelamatkan, ilmulah yang menyelamatkan dengan syarat diikuti pula. Seperti yang dikatakan di sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi, Bang? Wa malat bihil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Dan pasti akan tumpang tindih baginya pendapat ini dan itu. Naniko kiebotu, yang ini yang benar. Ini yang benar. Kalau gitu benarlah semua. Benarlah
semua, sehingga tidak boleh satu pun yang disalahkan. Dah jelas masalahnya sah dengan tidak sah, masa dua-duanya benar? Masalahnya satu haram satu halal, mungkin dua-duanya benar. Seorang nyabui ambau, seorang nyabui masin. Apa tu kau dua? Betul dua-duanya? Hah? Kadang betulkan dua-dua berarti timbangannya rusak, atau timbangannya rusak. Maka jangan pakai timbangan yang rusak. Jadi kalau pertentangannya tadad, berlawanan, pasti salah satunya ada yang benar dan salah satu ada yang salah. Tapi kalau seandainya sawi nyabuin kuang garam, seorang nyabuin lapas, itu bisa lah. Seorang nyabuin kuang, seorang nyabuin pas. Tapi seorang nyabuin ambau, seorang nyabuin masin, tidak mungkin. Tapi kalau kuang sekene, aku ada nyampa garam, ikut kuang garam. Nyampa garam, ya lah, buat itu bersegalih. Sekuali itu lah kurang garam katanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Wa akhtalafat alaihi al-aqwal, dia akan dibingungkan oleh banyak pendapat dan perkataan orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka yang seperti itu tidak kokoh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, la yuwaththaqu lin-nas amalu amilin la ya'lam. Tidaklah dikokohkan, tidak diikat dengan kuat amalan orang yang beramal yang tanpa ilmu. Wala yurda biqauli alimin la ya'mal, dan tidak pula disukai perkataan alim yang tidak orang yang berilmu tapi tidak beramal juga tidak disukai, tidak diridai. Jadi yang satu goyah, yang satu tidak disukai, seperti yang dinukil oleh Al-Khatib sebelumnya dari Abu Darda bahwasanya sungguh buruk seseorang yang karena tingkahnya, karena buruk lakunya, ilmunya karena buruk lakunya, ilmunya ditinggalkan. Betulan antum masih lupa itu masalah. Kita ulang lagi ya. Baik, kaum muslimin namanya. Ini sungguh buruk bagi seseorang yang karena lakunya yang tak baik, karena buruk cara beragamanya, sehingga ilmunya ditinggalkan orang. Ya, tidak nampak kokohnya, pelin-pelan kita. Ya, tidak nampak amalnya. Hari ini boleh, besok tak boleh. Hari ini haram, besok halal. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizqawaihi atau Rizquyah, dan dia nama aslinya Rizq. Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad ad-Daqqaq. Ini seorang zuhud yang terkenal, disebutkan kepada tasawuf. Nah, qala hadatsana Hambal ibn Ishaq, telah menyampaikan kepada kami Hambal ibn Ishaq. Hambal ibn Ishaq Asy-Syaibani, anak paman Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala hadatsana Sulaiman ibn Ahmad Al-Wasiti, telah menyampaikan kepada kami berita ini Sulaiman ibn Ahmad Al-Wasiti. Qala anba'ana Al-Walid ibn Muslim, telah memberitakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi tadi. Qala haddatsani Al-Qasim ibn Hazzan, telah menyampaikan pula kepada kami Al-Qasim ibn Hazzan sami Az-Zuhri, dia berkata, mendengar Zuhri berkata rahimahullah ta'ala, la yardayanna an-nasu qawla alimin la ya'mal wala amilin la ya'lam. Tidaklah manusia suka atau ridha kepada perkataan seorang alim yang tidak beramal, yang tidak mengamalkan ilmunya. Bukan tidak beramal juga, cuman tidak mengamalkan ilmunya. Naam. Wala amilin la ya'lam, dan tidak pula disukai amalan orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi ilmu tak diamalkan juga tak berguna, tak diridai. Demikian pula amal tanpa ilmu juga tidak disukai. Jadi satu tidak diridai, satu tidak disukai.
قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد ابن علي ابن أحمد ابن يعقوب الواسطي قال حدثنا علي ابن محمد ابن عبد الله البرني بواسط juga الواسطي قال حدثنا يحيى ابن صاعد itu Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id Yahya ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id ma'ruf dengan Ibnu Sa'id al-Baghdadi salah seorang ulama hadis. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Abdurrahman al-Muqri Muhammad ibn Abdurrahman al-Muqri berkata Syekh Albani la arifu saya tidak mengenalnya. Qala haddatsana Hakam ibn Salam Ar-Razi an Abi Sinan dari Abu Sinan an Amr ibn Murrah dari Amru ibn Murrah yakni Abu Sinan namanya Sa'id bin Sinan al-Burjumi saduqul lahu awham an Amr ibn Murrah dari Amr ibn Murrah thiqa an Ali ibn Husain dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali ibn Husain ini dikenal dengan Zainul Pak Zainal Abidin lupa sampai si koma guru dan dulu kepala sekolah kami di SD tidak darun lah di SD ya Zainal Abidin terkenal tak? Terkenal tak? Ya sampai kau main tidak terkenal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata. Ini hasanatnya mursal karena Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad munqati'. Kalau sebab itu dhaif. Al-amalu wal imanu qarinan. Amal dan iman itu adalah dua sahabat, dua teman. La yasluhu kullu wahidin minhuma illa ma'a sahibih. Tidak satu pun dari keduanya yang saleh kecuali bersama sahabatnya. Jadi kalau sendiri tidak bisa dia. Kalau istilahnya ibarat suami dan istri. Kalau tidak ada bini, tidak bisa sebut suami. Apa itu? Siapa kalau tidak ada laki, tidak bisa disebut istri. Kan itu kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat la yaslu kullu wahidin minhuma illa ma'a sahibih. Tidak bisa berdiri salah satunya kecuali dengan sahabatnya. Jadi antara ilmu dan amal itu bersahabat, tak boleh dipisahkan. Qala Yahya, berkata Yahya, siapa Yahya tadi? Yang tersebut dalam sanad tadi. Nah, Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id. Qala Abu Yahya, berkata Abu Yahya Muhammad bin Abi Abdurrahman. Muhammad bin Abi Abdurrahman, inna abi jaa'a ma'i mundu akthara min 50 sana. Sesungguhnya ayahku datang bersamaku sejak lebih dari 50 tahun yang lalu hatta sami'a hadza min Hakam, untuk mendengarkan ini dari Hakam. Sejak 50 tahun yang lalu dia datang kepada Hakam ibn Salm Ar-Razi untuk mendengarkan perkataan tadi, yaitu al-ilmu wal iman, al-amal wal iman qarinan. Amal dan iman itu adalah dua hal yang bersahabat, dan iman tak akan datang kecuali dengan ilmu. La yasluhu kullu wahidin minhuma illa ma'a sahibih. Tak salih salah satu dari keduanya kecuali bersama sahabatnya. Jadi dia sudah lama sekali datang untuk mendengarkan ini dari siapa? Dari Yahya ibn Sa'id al-Baghdadi tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, yaitu yang tersebut pada sanad sebelumnya, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq ya. Qala akhbarana Utsman ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah Ad-Daqqaq, ahadu as-salihin wa
Naam. Wa Zuhair qala haddatsana Husain ibn Abi Ma'syar, telah menyampaikan kepada kami Husain bin Abi Ma'syar qala akhbarana Waqi', yaitu Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang tersebut dalam beberapa bait syair Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadukan kepada Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i waktu dia masih menuntut ilmu, saya mengadu kepada Waqi' su'a hifdhi, buruknya hafalanku. Ya, buruknya hafalanku. Maka fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberitahukan untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilm wa akhbarani bi anna al ilma nurun, dia memberitahukan kepadaku ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu itu kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Oleh sebab itu tak diberikan pada maksiat. Jadi nasihatnya meninggalkan maksiat. An Ja'far ibn Burqan, dari Ja'far ibn Burqan, an Furad ibn Salman, dari Furad ibn Salman, an Abi Darda, dari Abu Darda. Antara Furad dengan Salman bin Salman ini tidak bertemu dengan Abu Darda, maka sanadnya juga munqati', sehingga didhaifkan oleh Al-Muhaqqiq rahimahullah ta'ala. Innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'allima. Kamu takkan pernah menjadi ulama sampai kamu menjadi penuntut ilmu. Artinya sampai kamu belajar. Karena innamal ilmu bita'allum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu itu dengan belajar. Walan takuna muta'alliman hatta takuna bima alimta amilan. Dan kamu takkan menjadi sebenar-benar penuntut ilmu sampai kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui. Ya. Tapi walaupun ini tidak sahih dari Abu Ad-Darda karena sanadnya terputus antara siapa tadi? Furad bin Salman dengan Abu Ad-Darda. Keduanya tidak bertemu. Masyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kamu takkan menjadi alim sampai belajar, dan itu benar. Benar kan? Karena didukung oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dicari dengan belajar. Dan kamu takkan menjadi pembelajar yang benar sampai kamu mengamalkan apa yang kamu amalkan, yang kamu ketahui. Dan ini juga didukung dengan perkataan-perkataan banyak ulama. Dan memang kita lihat orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Sebagaimana nanti paling dia jadi alim menurut manusia, tapi di sisi Allah tidak terhitung alim. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Rajab di akhir-akhir fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya mungkin alim menurut manusia, ya karena memang banyak dari perbendaharaan ilmunya banyak, dia akan disanjung-sanjung orang, tapi di hadapan Allah belum tentu alim, karena alim di sisi Allah itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Makanya alim itu terlihat khasyahnya, terlihat takutnya. Maka dia sangat hati-hati dalam bersikap, khususnya mengikuti hawa dan syahwat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari yang merusak ilmu dan amal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah taala, akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi Al-Hafiz. Qala akhbarana Abu Al-Abbas Muhammad ibn Yaqub Al-Asam.
Muhammad ibn Yaqub Al-Asam Al-Nisaburi, juga salah satu dari guru Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Qala haddatsana Yahya ibn Abi Talib, telah menyampaikan kepada kami Yahya ibn Abi Talib. Qala akhbarana Abdul Wahhab ibn Atha, telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahhab ibn Atha. Qala akhbarana Hisham Ad-Dastawai, Hisham ibn Abdullah Shambar Ad-Dastawai an Burd, yani Burd ibn Abdullah, an Sulaiman Qadi Umar bin Abdul Aziz, dari Sulaiman Qadi di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak menjadi alim sampai kamu menjadi penuntut ilmu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tak akan menjadi alim dengan ilmu yang kau dapatkan kecuali bila kamu mengamalkan. Sama dengan tadi Furat bin Sulaiman, Furat bin Salman itu tidak bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abul Qasim Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Khazwini, telah memberitakan kepada kami Abul Qasim Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Khazwini. Qala akhbarana Abul Hasan Ali ibn Ibrahim ibn Salamah ibn Bahar Al-Hawdi. Qala haddatsana Yazid ibn Ibrahim, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Ibrahim. Qala sami'tul Hasan yaqul qala Abu Darda, saya mendengar Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, imam di masa tabi'in di Basrah, dia mengatakan qala Abu Darda. Abu Darda berkata. Di sini juga terjadi inqita antara Al-Hasan dengan Abu Darda, karena Al-Hasan di Basrah, Abu Darda di Syam, mereka tidak bertemu. Berkata Abu Darda, Ibna Adam, wahai anak Adam, anak manusia, i'mal ka'annaka tarahu, beramallah kamu karena Allah seperti kamu melihat, seolah-olah kamu melihatnya. Wa'dud nafsaka fil mauta, dan anggap dirimu sudah mati. Karena orang mati itu butuh pahala amalnya. Jadi anggaplah kamu sudah mati. Jadi artinya bukan orang hidup lagi, orang yang akan mati dan di saat itu butuh. Jadi artinya kamu beramal itu karena kebutuhanmu. Kapan butuhnya? Setelah mati. Sebab orang yang mati itu nanti kalau kita mati, ya, enggak mau mati. Semua kita takut mati, ya. Subhanallah. Ketika kita mati, kita diantar oleh 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang antar kita ya keluarga, ahluhu. Kemudian mungkin sebagian hartanya, mungkin orang mengendarai mobilnya, kalau agak jauh pekuburannya, ya, diantar oleh hartanya. Kemudian diantar oleh wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'ul isnan, yang 2 pulang. Bini mau dikubur kali? Enggak, tak mau dia. Paling sedih-sedih dia menjelang habis iddah nanti. 4 bulan 10 hari. Itu pun kadang lah mulai bagencu. Iya, sampai ayu kadang lah mulai lah meneren-neren badan. Alhamdulillah toleh capek abang mati. Ya Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi anak pun seperti itu, sedih 2 pekan, 3 pekan, 3 bulan. Habis itu berkurang, akhirnya terlupa, tidak terkenang. Apalagi tadi yang ditinggal sudah dapat mainan baru. Iya tak? Dapat mainan baru. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang tinggal adalah wa yabqa amaluh, yang tinggal bersamanya adalah amalnya.
yang akan menemaninya nanti ketika di kuburan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka gunakanlah ilmu itu untuk diamalkan. Antum punya ilmu, maka gunakan amalnya. Antum punya jabatan, amalkan jabatannya. Antum punya harta, amalkan hartanya. Kalau punya semua, ya amalkan semuanya. Ya, antum punya harta untuk kebaikan. Harus ada yang dibawa ke akhirat. Harus ada yang dibawa ke akhirat. Masya Allah, banyak orang diberikan taufik oleh Allah SWT. Ia berinfak seperti orang yang tak takut jatuh miskin. Berinfak tak seperti jatuh miskin. Sehingga di sini ada, kalau bahasa kitanya, kakok tangannya. Ada jasa yang ditinggalkannya. Di sini ada, di sini ada, dimanapun ada. Itu divisi. Mungkin di orang, kemanapun berjalan orang teringat dengannya. Sebab setiap dia lewat di tempat itu pasti ada yang ditinggalkannya. Ada yang ditinggalkannya. Dan apalagi kalau itu dirahasiakan. Ada seperti Zainal Abidin tadi, beliau itu ketika dimandikan oleh orang yang memandikan ketika meninggal, terlihat bekas hitam di pundak dan di punggungnya. Orang tidak tahu apa itu. Kapan diketahui? Esok malamnya baru orang tahu. Karena tidak ada lagi yang bagi-bagi bahan makanan di malam hari. Sampai matinya tidak diketahui. Ditunggu lagi malam kedua, tidak ada juga. Tunggu lagi malam ketiga, tidak ada juga. Akhirnya orang sepakat, pasti ini orangnya yang dulu bagi-bagi makanan. Kaum muslimin dan muslimat, banyak orang kreasinya bagus-bagus. Ada pula orang yang Masya Allah, Allah berikan suka memberi makan orang. Suka memberi makan. Memberi makan itu bagus tak? Apalagi awak yang makan. Nah, kaum muslimin dan muslimat suka beri makan orang. Masya Allah. Tidak perlu nunggu kaya. Kalau nunggu kaya itu tambah kikir kita. Kalau nunggu kaya baru infak tambah kikir. Karena rumusnya hemat pangkal kaya. Kalau sekarang kita robah di uangnya jadi sedekah pangkal kaya. Nah, karena itu yang akan dibawa nanti. Kalau antum punya jabatan, kekuasaan, ya waktu ada kuku, dah digawin. Lah ada kuku apa? Tak tahu digawin lah. Jadi ketika ada jabatan, gunakan sekecil apapun. Sekecil apapun. Misalnya, misal selama kita jadi pimpinan, anak buah rajin sholat semuanya ke masjid. Dah. Satu itu sudah sangat cukup. Ya tak? Yang kedua, tahuin bawa nasi ke kantornya. Apa tuan dorong? Lebih elok sanjo ini. Nala tak pernah bungkuin nasi, kita lah bungkuin nasinya lah elok puangai. Kan itu. Nala babantakan pergi mana sampai bungkuin nasi. Lalu bungkus pun kadang terserak lagi kan? Tak, sekarang saja. Kepala kantornya Pak Sianu, Pak Haji Sianu kan? Masya Allah, damai suami dengan istri, sehingga selalu bawa bungkus nasi. Jelas? Bisa itu seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum punya ilmu juga seperti itu. Harus ada polesan-polesan ilmu yang kita tinggalkan. Ada yang kita tinggalkan. Jelas ya? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Azan. Alullah jam telah maju gini. Oh, subhanallah. Oke, channel bulan lalu sudah itu juga tentang ke-9. Baik, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian beliau melanjutkan, wa'dud nafsaka fil mauta, hitung dirimu dianggap sudah masuk orang yang meninggal, orang sudah mati. Wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, baik dizalimi pada hartanya, dizalimi pada kehormatannya, atau dizalimi pada dirinya. Jadi doa orang yang terzalimi, bahkan doa orang terzalimi, orang kafir pun dikabulkan Allah doanya, bukan karena suka pada kekufuran, tapi karena Allah suka pada keadilan. Allah suka pada keadilan, sekalipun terhadap orang yang kufur kepadanya. Makanya kita harus juga adil. Ya, harus adil sekalipun kepada orang kafir. Karena Allah suka adil dan tidak suka zalim, dan membenci orang-orang yang zalim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini pesan Abu Darda kepada kita. Walaupun tadi sanadnya tidak sahih dari beliau karena munqati, tetapi maknanya tidak dinisbatkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kita ambil satu riwayat lagi. Qala akhbarana Abu Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah ibn Bashir al-Mu'addil al-Baghdadi qala hadatsana Abu Ali al-Husain ibn Safwan al-Barza'i al-Hafiz
Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya. Abdullah bin Muhammad bin Abi Dunya masyhur, yaitu seorang ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis, khususnya hadis-hadis maudhu'i seperti yang dikenal sekarang, hadis-hadis tematik, yaitu lebih dari 80 karangan beliau berupa hadis-hadis tematik seperti ini. Jadi kitabu Qiyamul Laili wa Tahajjud, kitabul Khumul wal Kasal, kitabu al-Jihad dan sebagainya. Nah, ini Ibnu Abi Ad-Dunya. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Husain al-Qattan, telah menyampaikan hadis ini kepadaku Muhammad ibn al-Husain al-Qattan di Qazwin. Qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir Ar-Razi, salah seorang ulama besar hadis khususnya ilmu ilal dan jarh wa ta'dil. Qala haddatsana Khalid ibn Amr al-Umawi, telah menyampaikan berita ini kepada kami Khalid ibn Amr al-Umawi. Ini orang dituduh berdusta oleh Yahya ibn Ma'in. Dituduh berdusta oleh Yahya ibn Ma'in. Salih ibn Jazarah atau Salih Jazarah al-Misri juga menyebutnya sebagai pemalsu hadis. Taib, oleh sebab itu dari sisi ini riwayatnya palsu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi sabit dari ulama-ulama, bukan Nabi alaihissalatu wassalam. An Syaiban an-Nahwi, dari Syaiban an-Nahwi, itu Syaiban Ibn Abdurrahman Abu Muawiyah al-Basri. An-Nahwi An-Nahwi di sini bukan karena ahli nahwu, tidak, tetapi dia tinggal di Nahwah, di daerah Nahwah di Basrah. Jadi gelar ini bukan gelar ilmu, tapi gelar nama tempat tinggalnya. Jadi An-Nahwi. Sebagian nanti ini ahli nahwu, bukan ahli nahwu. An Lais, dari Lais itu Lais ibn Abi Sulaim. Lais ibn Abi Sulaim dhaif. An Talha ibn Musarrif, dari Talha ibn Musarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, salah seorang ulama tabi'in yang besar. An Shaddad ibn Aus, dari Shaddad ibn Aus al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala ahsibuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Talha bin Musarrif, saya berkata ahsibuhu an Nabi sallallahu, saya kira dia mengatakannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. I'malu wa antum minallahi ala hadar. Beramallah kalian, tetapi kalian dalam keadaan berhati-hati terhadap Allah. Artinya jaga keikhlasan, berhati-hati terhadap Allah. Wa'lamu annakum ma'ruduna ala a'malikum, dan ketahuilah bahwa kalian akan dipamerkan atau diperlihatkan kepadanya amalan-amalan kalian. Wa annakum mulaqullah, dan bahwa kalian pasti akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. La budda lakum min dzalik, itu tidak ada jalan kecuali bertemu dengan Allah. Karena nanti dalam hadis disebutkan yang sahih, ma min ahadin minkum illa yukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak satu pun kita kecuali akan diajak bicara oleh Rabb kita tanpa penterjemah. Artinya langsung. Jadi Syekh langsung pandai bahasa Arab nanti itu. Kalau pakai bahasa Arab. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar biji zarrah, pasti akan dia lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah keburukan, pasti dia akan lihat, akan dilihatnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hadis ini nisbatnya kepada Nabi tidak sahih. Ya, nisbatnya kepada Nabi tidak sahih karena Khalid ibn Amr al-Umawi tertuduh memalsukan hadis. Tapi maknanya semuanya sahih. Tapi Nabi mengatakan dengan redaksi seperti ini tidak ada. Nabi mengatakan dengan redaksi ini tidak sahih karena dipalsukan oleh Khalid ibn Amr al-Umawi. Tapi kalau maknanya sahih. Apakah semua makna yang sahih dinisbatkan ke Nabi? Tidak boleh.
Tidak boleh. Berarti kan penggalan ayat terakhir kan penggalan ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian wa annakum mulaquhu, bahwa kalian pasti akan bertemu dengan Allah, ada ayatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sini semuanya sahih. Ada bahkan ayat Al-Qur'an mengatakan itu. Tetapi Nabi mengatakan seperti ini tidak. Nah, adapun perkataan i'malu wa antum aminallahi ala hadar, ya, beramallah kalian dalam keadaan hati-hati terhadap Allah tabaraka taala, ada ayatnya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, hati mereka dalam keadaan takut dan khawatir. Berarti hati-hati kan, bahwa mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi semuanya wa'lamu annakum ma'ruduna ala amalikum, kalian akan diperlihatkan amalnya nanti di akhirat. Ini juga tidak semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi ungkapan seperti ini, rentetan bahasanya, redaksinya tidak sahih dari Nabi SAW. Jelas? Jadi bisa saja kita sekarang mengatakan begini-begini, lalu ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, lalu kita buat dengan redaksi kita sendiri. Lalu boleh kita katakan Nabi mengatakan? Ya enggak. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti sama dengan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Masyarul kiram dirahmati Allah, kesimpulannya semuanya bahwasanya ilmu dan amal mesti bersahabat. Kalau tidak, maka bila salah satunya hilang, yang satu pun minggat. Jadi bila amal hilang, maka amal pun, bila amal hilang, maka ilmu pun beransur-ansur pergi. Mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah SWT kesempatan lagi untuk menyempurnakan, menuntaskan membaca kitab ini, karena Masya Allah tabarakallah kandungannya sangat luas dan sangat besar. Semoga semakin mengingatkan kita untuk semakin berilmu, semakin terlihat dalam bentuk amal kita, sesuai dengan tujuan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitabnya ini, Iqtida'ul Ilmil Amal, konsekuensi ilmu adalah amal. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.